Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Nurma, MC dalam kegiatan webinar siang kali ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita, mohon bersabar dahulu. Acara akan kita mulai sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam webinar siang kali ini yang akan membahas mengenai FCAP for your IT infrastructure. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Dapatkan door prize berupa voucher Oppo senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas One Stop Digital Transformation e-Service, dan media partner biskom.web.id, portal IT dan media hukum. Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Direktur dari PT 521 Indonesia yang akan menyapa kita semua. Silakan Pak Pangki. Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih bisa bergabung dalam kegiatan kita kali ini. Dan yang menarik dalam tema kali ini kita akan bicara tentang FCAPS gitu ya. Nah, ini FCAP apa sih? Nah, ini sebetulnya jadi ingat dulu nih waktu saya mulai belajar network monitoring. Karena konsep yang pertama pada waktu dieksplor itu adalah konsep ini, FCAP ya. Jadi itu adalah fault management, configuration, administration atau accounting, performance management, dan security management. Jadi
rupanya konsep FCAP ini sudah lama sekali ada dan itu menjadi salah satu core utama, knowledge utama dalam implementasi dan pengembangan produk-produk network management. Khususnya FCAP ini banyak dibicarakan di telco based company yang memang pada awalnya mereka lah yang pengguna awal dari network management. Nah, semenjak kami mulai pegang network monitoring tools tahun 2003 di Indonesia, kita sudah melihat bahwa tools-tools yang memiliki kemampuan FCAP ini pasti akan menjadi hal yang penting di market, bukan hanya telco tapi juga di enterprise market. Nah, salah satu yang akan kita bahas pada siang kali ini adalah produk yang baru kami pegang. Produk ini namanya Cyber Monitor dan produk ini diklaim memiliki fitur-fitur FCAP. Ya, nanti penjelasan detailnya akan disampaikan oleh Mas Aji. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan teman-teman bisa bergabung dalam kesempatan webinar pada siang kali ini. Nanti silakan apabila ingin tertarik mengeksplor lebih jauh tentang FCAP dan kemampuan Cyber Monitor bisa menghubungi tim 521. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Oke, terima kasih Pak Pangki atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing company profile PT 521 Indonesia oleh Mbak Poppy Aurora selaku account partner. Untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurma untuk kesempatannya. Izinkan saya Poppy Aurora untuk share sedikit ya terkait company profile kami. Jadi semenjak tahun 2005, para founder perusahaan kami ini telah terlibat dalam produk monitoring system. Dan semenjak tahun 2009 juga sudah menangani produk dari Vessel PRTG Network Monitoring, di mana akhirnya di tahun 2022 mendirikan perusahaan yaitu PT 521 Teknologi Indonesia. Dan di tahun 2023 juga sudah mulai menghandle produk yaitu UV Explorer dan ekosistem PRTG lainnya. Di sini kami menggunakan marketing strategi di mana dari segi harga kami sangat terbuka sehingga mudah dipahami oleh customer maupun partner-partner kita yang ada. Kemudian fokus kami di sini adalah melakukan promosi di mana talenta menjadi fokus utama kami agar semakin banyak orang dapat menggunakan produk PRTG ini. Dan ini adalah tim kami selaku direktur ada Pak Pangki Christian dan saya sendiri sebagai account partnership dan ada Pak Aji sebagai tim support kami. Di kegiatan kami ini kami juga melakukan banyak edukasi di mana tujuan kami agar banyak partner-partner yang terlibat dan juga dapat keuntungan. Dan di sini kami juga akan membantu proses order license hanya dalam hitungan jam. Dan sebagai partner, Anda juga mendapatkan benefit seperti kemudahan harga dan kemudahan dalam training maupun support. Dan kami juga dapat membantu jika dibutuhkan dalam proses marketing atau ketika menghadapi customer, yaitu bisa berupa POC ataupun coaching klinik. Nah, di sini tujuan umumnya yaitu untuk menghilangkan hambatan-hambatan atau gap dari mulai distributor, partner, dan user. Seperti memberikan standarisasi dalam pengetahuan produk, seperti training, mentoring, dan sales marketing. Dan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian juga dapat menghubungi kami di nomor 021529052299 dan di email resmi kami di partner@521indonesia.com. Dan juga bisa mengunjungi website resmi kami untuk kegiatan-kegiatan lainnya di www.521indonesia.com dan sosial media kami di @521indonesia. Baik, saya kembalikan ke Mbak Nurma, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Poppy atas sharing company profile-nya. Kita akan masuk ke dalam sesi webinar yang akan disampaikan oleh Mas Aji Nugroho. Untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nurma untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Untuk kesempatan kali ini kita bertemu kembali di webinar dengan judulnya FCAPS for your IT infrastructure. Untuk sebelumnya akan saya share dulu bahannya. Ini nanti juga ada sedikit ada video di dalamnya. Ya.
Oke, saya mulai dulu. Untuk FCAP pada siang hari ini kita melihat tadi ada mendengarkan dari Pak Fengki untuk pembukanya. Nah, untuk FCAP sendiri sebenarnya ini adalah sudah diperkenalkan di tahun 80-an dan dia untuk bertujuan untuk manajemen jaringan yang reaktif dan proaktif yang tujuannya dia untuk mengidentifikasi dan memperbaiki apabila terjadi sebuah dan memperbaiki terjadi apabila sebuah ada masalah-masalah yang timbul. Nah, FCAP sendiri pun mengalami banyak perubahan dan kemudian banyak sekali update-update di dalamnya sehingga sekarang saat ini FCAP masih menjadi suatu kerangka acuan atau backbone untuk sebuah kita membuat sebuah jaringan atau membuat sebuah perencanaan di dalamnya. Nah, sebenarnya apa sih FCAP itu di dalamnya? FCAP ada 5 judul atau 5 inti di sana, yaitu Vault, Configuration, Accounting, Performance, dan Security. Nah, kita akan sedikit membahas, sedikit ingin melihat apa sih masing-masing dari model-model ini. Ada Vault Management, apakah itu Configuration Management, apakah itu Accounting Management, Performance Management, dan Security Management ketika berhubungan dengan dunia infrastruktur, terutama di bidang IT. Nah, untuk di tingkat fault management, biasanya terjadi banyak sekali kesalahan-kesalahan jaringan yang kita dapat bisa deteksi sebelumnya, sehingga kita dapat melihat atau menghindari atau memperbaikinya ya, sehingga tujuan dari fault management ini adalah mengenali kemudian mengisolasi dan kemudian dia memberikan perbaikan dan melihat apa sih kenapa dia menjadi permasalahan atau kita bisa memberikan perbaikan-perbaikan di dalamnya. Dan kita dapat melihat mengidentifikasi polanya seperti apa dan kemudian bagi tim jaringan administrator dapat menentukan kegiatan-kegiatan atau tindakan apa yang nanti dia akan lakukan. Nah, biasanya kalau di dalam jaringan sendiri untuk informasi administrator jaringan itu akan mendapat informasi dalam berupa protokol. Nah, protokol yang untuk di fault management biasa kita kenal ada namanya SNMP. Nah, di dalam SNMP ini biasanya untuk di berbagai device atau berbagai perangkat jaringan, ini dia bertugas sebagai mengoleksi atau mengumpulkan informasi tentang yang dia ada di sana berupa mungkin ada CPU, kemudian ada throughput, kemudian ada flow data di sana, dan itu akan menjadi sebuah catatan yang masuk di dalam log yang akan dilihat oleh administrator jaringan tersebut. Nah, kemudian kita lihat fault management workflow-nya seperti apa. Di sini memang ada detection, kemudian diagnosis dan isolasinya tadi, kemudian ada correlation dan aggregation ya. Kemudian ada restoration dan kemudian menimbulkan resolution atau solusi-solusi supaya si anomali kejadian ataupun fault ataupun perangkat yang hendak rusak itu bisa kita minimalisir atau kita bisa menghindarinya. Nah, berikutnya dari tingkat yang kedua adalah manajemen konfigurasi atau configuration management. Nah, tujuan dari konfigurasi manajemen ini dia akan lebih mempermudah atau mengumpulkan, misalnya kita banyak sekali peralatan-peralatan device dengan seri yang sama dan kita akan melakukan update berupa update OS ya ataupun update firmware ataupun update softwarenya. Itu biasanya kita daripada kita update satu-satu peralatan, maka dalam satu file kita bisa mendeploy satu peralatan itu, satu firmware tersebut ke semua peralatan, sehingga akhirnya akan menimbulkan atau mendapatkan seri yang sama, updatean yang sama, kemudian kita dapat mensimplify kegiatan-kegiatan dan kita dapat menghemat waktu di sini, dan kemudian kita bisa melihat ekspansi ke depannya seperti apa, dan kita bisa melihat skalasi atau melebarkan usaha kita atau mengeskalasi atau sizing terhadap jaringan kita. Nah, biasanya network issue yang terbesar adalah ketika terjadi perubahan yang signifikan berupa dikonfigurasi.
berupa yakni kadang device tersebut atau katakanlah saya ngambil contoh switch ya, katakanlah manageable switch. Manageable switch tiba-tiba dia tidak bisa dimonitor. Kenapa dia tidak bisa dimonitor? Pertama, biasanya file firmware-nya obsolete atau sudah lama. Kemudian terjadi update software. Update software-nya kadang tidak sesuai dengan versinya. Terus kemudian dari tipe si hardware-nya sendiri tidak cocok dengan si firmware-nya, yang akhirnya menjadikan peralatan itu ada menjadi abnormal ataupun dalam kegiatan sehari-hari itu tidak sesuai dengan keinginan kita untuk melihat, kita monitoring atau kita lihat ternyata performanya kok tidak seoptimal mungkin gitu ya. Nah, konfigurasi itu biasanya menyebabkan adanya ketika ada perubahan itu menyebabkan device-device menjadi tidak optimal. Nah, configuration management ini dibuat supaya ketika kita melakukan update, ketika kita melakukan patching itu tetap tercatat di sana. Once ketika peralatan itu tidak cocok, kita bisa rollback dengan seri sebelumnya. Seri maksudnya dalam hal ini seri firmware yang sebelumnya. Kadang-kala kalau kita mau rollback ternyata seri sebelumnya sudah terhapus oleh server, katakanlah, yang itu akan membuat tim administrator, tim jaringan di sini kesulitan. Dia harus mendownload atau harus mencari patching melalui vendor ataupun melalui internet, dan itu membutuhkan waktu lagi. Yang ketiga, nah ini dia untuk yang network configuration management-nya, ini ada beberapa pendekatan dan ini ada alur-alur di sana untuk di device-nya. Nah, kemudian untuk accounting management. Nah, kalau untuk di accounting management ini atau namanya sistem akuntansi ya kalau di bahasa Indonesia kan, tujuannya adalah kita mendapatkan sebuah gambaran statistik dari user tersebut. Nah, ini biasanya kalau di bagian di jaringan atau di infrastruktur ini dia lebih concern berupa network utilisasi dalam jaringan di kantor kita atau di usaha kita biasanya. Nah, biasanya kita lihat dari bentuk penggunaan CPU, kemudian di sana ada namanya sensor CPU time, kemudian penggunaan berapa lama disk usage yang dipakai, kemudian yang paling sering itu link utilization-nya, apakah bandwidth-nya sesuai atau tidak. Nah, di sana juga ada berhubungan dengan billing management. Nah, biasanya kalau ada billing management, biasanya ada berhubungan dengan administrator, biasanya di sana atau administrasi, kemudian ada password-passwordnya juga. Nah, dari sana bisa terlihat statistiknya penggunaan, apakah saat ini untuk si sistemnya ini bisa dilihat penggunaan bandwidth-nya dia sudah harus ditambah atau tidak, kemudian penggunaan hard disk-nya sudah berapa persen dan harus ditambah atau tidak, gitu ya. Di sini bisa dilihat melalui accounting management. Nah, berikutnya ini adalah gambaran secara konsep accounting management. Dia ada permission, kemudian beberapa grup, kemudian ada beberapa service yang di sana yang dia harus jalankan. Si user ini harus ada permission terhadap grup yang lain, karena ini berhubungan dengan accounting management terutama. Nah, berikutnya adalah di bagian performance atau kinerjanya. Biasanya kalau di kinerja ini berhubungan dengan throughput kalau untuk di bagian infrastruktur jaringan. Biasanya harus tim administrator akan memaksimalkan performance semua device-nya, baik dari itu mulai dari modem, switch, kemudian server, sampai dengan kabel atau jaringan kabelnya atau dari fiber optiknya sendiri. Si tim administrator atau tim infra akan lebih ke arah memaksimalkan jaringan di sini. Nah, kemudian si tim administrator ini akan memantau melalui aplikasi atau melalui NMS sehingga dapat dilihat throughput ini sesuai atau tidak. Kemudian terjadi abnormal atau tidak, terjadi anomali dalam jaringan tersebut atau tidak. Dia melihatnya dari performance tiap device. Nah, performance management ini diperlukan oleh tim administrator di sini. Nah, ini untuk chart bagiannya. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah di bagian security management. Nah,
di bagian security management ini pastinya ada banyak sekali safety yang harus diikuti, misalnya dalam pembuatan enkripsi password, kemudian kontrol aksesnya, kemudian banyak sekali otentikasi penggunaan, dan kemudian yang paling akhir adalah perlindungan datanya di sini. Nah, ini dari tim administrator atau tim jaringannya sendiri akan membuat suatu SOP yang berhubungan dengan keamanan data di sini, baik mulai dari operating systemnya, kemudian database, kemudian bagaimana cara masuk ke dalam sebuah sistem aplikasinya. Ini diperlukan otorisasi, diperlukan autentifikasi, enkripsi apabila dia harus berhubungan dengan dunia luarnya, kemudian organisasinya pun harus dia kontrol juga supaya lebih secure atau lebih aman dari serangan dari luar. Nah, ini tim administrator yang dalam ini bagian yang berhubungan dengan security, dia akan menjadi sebuah patokan atau menjadi sebuah SOP untuk di security management. Nah, bagaimana? Ini dia adalah 9 elemen untuk network security. Di sini ada network firewall, kemudian intrusion prevention system, kemudian ada advanced network threat prevention, kemudian network access control, cloud access, DDoS investigation, dan masih banyak lagi yang berhubungan langsung dengan network security. Nah, ini yang harus dipahami oleh tim infra ataupun tim administrator ketika berhubungan dengan atau membentuk sebuah jaringan atau sistem dengan menggunakan FCAPS tadi. Nah, bagaimana dengan NMS sebenarnya? NMS sebenarnya menyediakan fungsi dari FCAPS tersebut untuk secara global. Bagaimana kita bisa melihatnya? Karena di dalam NMS tersebut ada yang namanya sudah mencakup semuanya. Ada fault, ada configuration, ada accounting, performance, dan security. Yang kemudian dapat kita dikategorikan menjadi beberapa model, dan kemudian bisa kita lihat apa banyak sekali modul-modul yang bisa kita lihat di sana. Nah, kita ambil contoh yakni menggunakan SNMP atau Simple Network Management Protocol. Dengan SNMP kita bisa melihat atau kita bisa memonitor hampir semua jaringan atau perangkat-perangkat yang ada di kantor kita. Ya, Bapak Ibu bisa sebutkan di sini, bisa ada dari server, kita bisa lihat dari CPU load, kemudian fan statusnya, kemudian ketika kita berhubungan dengan data center, kita bisa melihat THS-nya, temperature and humidity-nya. Kemudian ketika berhubungan dengan IoT, kita masih bisa melihat banyak sekali, misalnya untuk green forest, ataupun untuk tanaman-tanaman bisa kita melihat melalui IoT. Nah, SNMP juga bisa memberikan informasi dalam berupa event juga. Nah, selama kita bisa memonitor semua perangkat tersebut dengan melalui SNMP, jadi kita akan bisa melihat apapun yang kita bisa monitoring di sana. Jadi secara simpel adalah SNMP adalah sebuah protokol untuk manajemen informasi di dalam jaringan khususnya di sini atau di network. Ini penggunaan managed FCAPS-nya untuk SNMP, ada fault management, jadi kita bisa melihat menggunakan SNMP Gates di sini memberikan informasi secara proaktif. Kemudian kita bisa melihat macam-macam di sini untuk SNMP untuk request-nya. Dan kemudian kita bisa melihat untuk dikonfigurasinya SNMP biasanya ada konfigurasi tersendiri, baik itu merupakan melalui port 161 UDP ataupun menggunakan community-nya di sana. Nah, kemudian untuk SNMP sendiri bisa mendapatkan informasi, karena begitu kita mengaktifkan SNMP di semua peralatan device network, kita akan mendapatkan data yang sangat banyak sekali, baik itu data berupa angka numerik ataupun berupa string di sana. Nah, berikutnya untuk performance dari SNMP, kita juga sudah bisa melihat kalau Bapak Ibu sudah pernah menginstalkan PRTG menggunakan SNMP aktif, kita akan langsung mendapatkan apapun informasi di sana, baik itu CPU usage, disk space, kemudian bandwidth-nya, kemudian network-nya, jumlah network berapa kilobit atau kilobyte atau limitasinya, kita bisa lihat di sana. Nah, kemudian untuk secara security, SNMP juga mulai
menggunakan ada community string, kemudian khusus di SNMP versi 3 dia akan menggunakan kredensial. Nah, ini bisa menjadi patokan ya tersendiri untuk khususnya untuk dalam saya mengambil contoh untuk di SNMP sendiri. Nah, SNMP juga bisa melalui login melalui VPN di sini. Cuman beberapa case untuk di firewall SNMP akan dianggap sebagai threat atau sebagai ancaman sehingga dia akan diblok oleh firewall dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, bagaimana dengan toolsnya? Kali ini PRTG memperkenalkan ada namanya Cyber Monitor. Nah, ini Cyber Monitor ini dari company dari Huacom. Ini produk baru dari kita yang saat ini kita pegang. Kenapa kok ada PRTG dengan Huacom? Karena Cyber Monitor ini adalah top of solusi di dalamnya karena PRTG adalah sebagai core networknya di dalamnya. Jadi intinya adalah menggunakan PRTG, kemudian data-data tersebut diolah oleh Cyber Monitor tersendiri sehingga dia akan memberikan informasi berupa fault, kemudian konfigurasi dia ada, kemudian accounting dia juga sudah ada, performance dan security-nya dia ada juga. Nah, ini dia gambarannya untuk Cyber Monitor Network Management System dari Qualcomm. Dia adalah software base dan kemudian dia bisa memonitor yang kita dapatkan di PRTG akan dimunculkan juga di Cyber Monitor karena dia memang basisnya mengambil dari PRTG. Jadi apapun yang kita monitoring, ketika kita hanya memonitor IoT, kemudian CCTV, kemudian server katakanlah atau jaringannya kita akan dibaca oleh si Cyber Monitor tersebut. Nah, ini dia untuk sebagai informasi query interface dari Cyber Monitor, dia akan memberikan informasi apapun selama SNMP dibuka. Ketika SNMP dibuka, dia akan memberikan SNMP akan dimunculkan informasi apapun yang didapat akan dimunculkan. Sebagai contoh ada group name, device name, kemudian port name-nya, kemudian statusnya, speed dari sebuah Ethernet di sana bisa dilihat. Nah, ini bisa berikutnya mungkin di sini ada video yang akan sedikit banyak memberikan gambaran di sana. Access the interface status function, and you can select a device group and then choose a specific device. Press the query button, and you will see a list of all interfaces under this device. Each interface has two statuses. The first one, admin status, indicates whether the port is enabled or in a shutdown state, while operation status shows whether the interface is connected to a cable. Additionally, you can view the matching speed of the interface, allowing administrators to verify if the interface speed aligns with expectations. Nah, itu yang tadi kita bisa melihat dari boleh dikatakan sebagai fault manajemennya dari Cyber Monitor. Nah, bagaimana dengan configuration manajemennya? Di configuration manajemennya, Cyber Monitor mempunyai namanya configuration version management. Nah, ini dia ketika kita mempunyai sebuah versi di dalam network kita atau kita mempunyai katakanlah di sini ada hardware Cisco dan kita mempunyai versi Cisco, dia akan dibaca oleh si Cyber Monitor, kemudian dia akan memberikan contoh config versionnya apa di sana. Nah, di sini ada di gambar ada device-nya, kemudian modelnya. Jadi ada modelnya ini karena beberapa model oleh Cisco banyak sekali. Kemudian ada config versionnya, kemudian ada backup time-nya. Nah, untuk config content preview-nya bisa dia akan memunculkan ketika kita double klik di config versionnya, dia akan melihat hostname-nya apa, versionnya berapa, kemudian dia mempunyai service time-nya atau menggunakan bahasa programming di sini, sehingga kita bisa melihat config versionnya ini isinya apa saja di sana. Nah, kemudian dari configuration management juga menyediakan configuration backup version. Jadi ini memanage configuration backup dan kemudian mengekspor reportnya dalam bentuk PDF atau Excel. Jadi kita bisa melihat
kita punya backup versinya, last backupnya tanggal berapa atau di kapan gitu ya. Nah, dari situ semuanya akan terrecord oleh Cyber Monitor dan akan membentuk, kita bisa melihat reportnya bahwa oh ini ada report-report backup yang sudah sukses atau yang fail ya, bisa dimunculkan di sini. Jadi ada backup time-nya pun tersedia, jadi kita bisa melihat di sana. Nah, kita bisa lihat config version dan config backup-nya dalam bentuk video. Accessing the config version function, after pressing the Query button, you can view the configuration files for each network device on the screen. You can select a device to preview the content of its config file, as seen on the current screen. The primary purpose of this function is that when a device malfunctions and needs temporary replacement, you may want to quickly restore the original config settings once the replacement is done. With this function, you can swiftly download the original config file, copy its content, and paste it back onto the device for a quick config restoration. The config files displayed on the screen are comparable. Suppose you want to check the historical config versions for a device. In that case, please select the device group above, then choose the device. Both device and group menus support multiple selections. After making your selections, remember to uncheck Last Version to see all historical versions. You can select any two entries in the query results, then click the Compare button to initiate a comparison. The results will highlight the differences in red font. The right arrow allows you to jump to the next difference. The above information is for the version management. Next function is Config Backup, which is used for manual backup execution, and also has scheduled backup, which we explain in the system administration part. Suppose you want to perform an immediate config backup without waiting for the scheduled task. In that case, you can click the Query button in the upper right corner to display the devices, select specific devices, and click the Backup button. Additionally, if there are backup failures, either manual or automatic, you can click the Error Log Export button to export failure records and review detailed error messages. If config backups are normal, no error records will be found here. The button on the far right is for the report printing function, which immediately outputs a configuration backup report. We will discuss this further in the subsequent report function introduction. Nah, di bagian ini kita bisa melihat ada ketika ada update untuk konfigurasi tadi, kita bisa melihat ada perubahan di mana, dia bisa di-compare dari file yang lama dengan file yang baru, apa ada perubahannya di mana saja. Dan kemudian bisa dilakukan backup untuk konfigurasinya. Nah, kemudian untuk script manajemennya juga Cyber Monitor ini sangat bisa memberikan tersendiri ya, menu tersendiri. Kita bisa adding script, kemudian modifikasi scriptnya, kemudian kita menghapusnya. Nah, ini bisa untuk tim administrator bisa memberikan mengirimkan settingan atau settingan maintenance untuk berbagai macam device secara simultan, sehingga operasi untuk update untuk dengan berbagai macam device akan lebih efisien. Nah, ini dia ketika kita bisa dalam satu script kita bisa melemparkan ke banyak device yang sejenis atau dengan seri yang sama. Nah, kemudian di sini ada beberapa list contohnya, di mana yang fail pun dia akan memberikan informasi, baik itu error code, kemudian login device-nya, kemudian menggunakan script name yang mana, versi yang berapa, gitu, dia bisa dimunculkan di sini. Nah, ini dia untuk videonya, untuk script management. Entering the script management function, after pressing the Query button,
you can see the device models natively supported by the network management system and the pre-imported command scripts. Let's preview a command script arbitrarily. Its content is as shown on the screen. The primary purpose is to issue the copy running config command, which may have slight variations for devices of different brands. The goal is to instruct the network device to send the config file to a specified TFTP server IP and path. The IP and file path parameters on the screen are, in reality, populated with the IP of our network management system and the preset file path. Once the assembled command is dispatched, the config file of the device can be copied back to the network management system, allowing for subsequent management through relevant functions. The system employs the SSH protocol to remotely connect to the device and dispatch these commands. If your device model is not listed in the script list on the screen, you can use the Add Script button. In the pop-up window, input the script name, choose a backup method. We strongly recommend selecting TFTP since most network devices support this method for throwing config files. As for the script content section, you would need to refer to the command guide of the device to find the command for throwing the config file and then enter the command here. The example I'm demonstrating here involves entering Cisco device command. Though Cisco devices are already natively supported, this is purely to illustrate the process of adding a new command. If your devices have similar commands, you will likely need to input a TFTP IP so that the device knows where to throw the config file. You can click on these system parameters on the screen to populate them in the script content. Finally, remember to send an exit command. After pressing that Next button, the system will ask whether this command is really for the backup file and return to the system. Next, the expected terminal. Typically, network devices might use symbols like hashtag or greater than sign as the termination symbols, and this may vary based on the device. Moving on to the next command, the command on the screen is the one that truly copies the config back. Therefore, set the file output to yes, enter running for config type. Although Cisco devices have two types, running and startup, most devices do not make this distinction, so entering running should work. After setting the expected termination character for the next command, click the Confirm button to create this script. Although the script is now created, the system won't know when to execute this command for backup. Therefore, the next step is to perform device and script binding to inform the network management system when it should execute this script. This brings us to the device script mapping function. The existing rules you see on the screen are test data. Let's demonstrate adding a new rule. After clicking the Add button, you'll see two mapping options. The first one is Device Model, and the menu lists currently managed device models. Choose Device Model, then select the newly created script to complete the binding. This setting tells the network management system to execute this script for devices with the selected. What if we can't use the device model for mapping? It could be because the system can't detect the device model, as it's not in the supported list. In this case, you need to specify the device for binding. Choose Device Name in the mapping method, and then select the device group and device name. After that, choose the newly created script. Device, it must execute this new script. This covers the process of adding a script and binding it. Once configured, the network management system can execute backups normally. The final feature is provision history. Every time the system performs a backup, there will be records that could be successful, failed, or, as seen on the screen, no difference.
After each backup, the system automatically compares it with the previous version. If the config version returned today is the same as the previous one, there won't be a new version generated in the config version to avoid cluttering with too much redundant data. Therefore, the default is to activate this difference comparison feature. If the comparison result shows no difference, the record will display no difference. If there's a difference, it will display success, and a new config version entry will be created. If it fails, clicking the Fail button allows you to query the failure records, as shown on the screen. Common reasons for failure include SSH not being enabled on the network device, leading to the network management system being unable to connect. Or the account and password set on the network management system are wrong, so you cannot log into the device to dispatch commands. Of course, other reasons could exist, and you can view error messages on this screen. Nah, itu tadi untuk script management, kemudian device script mapping, dan provision history. Nah, terus yang perlu diperhatikan ketika kita tadi lihat di video tadi adalah adanya SSH yang harus diaktifkan, kemudian kredensial yang harus dicatat di sini. Jadi yang sangat penting sekali. Kemudian berikutnya untuk device inventory-nya bagaimana? Karena PRTG adalah di dalam core Cyber Monitor ini, maka device yang muncul di sini adalah device yang tercatat di PRTG. Jadi PRTG ketika sudah kita konfigurasi, kita auto discovery, nah kita akan muncul tuh di Cyber Monitor. Baik itu dia akan memberikan detailnya berupa grupnya, kemudian device name-nya, IP address-nya, device name-nya, device brand-nya. Nah ini semua muncul apabila kita mengaktifkan SNMP. Nah ini dia untuk video untuk device inventory. Accessing the inventory function, the system displays a list of currently managed devices along with their basic information, including IP address, device type, brand, model, software version, serial number, and more. Please note that if these devices do not have SNMP enabled or if their brand and model are not in our supported list, this information may not be displayed. In such cases, manual modification is possible. By selecting the device and clicking the Modify button, the above information can be edited. Additional information, such as the device's user, administrator, department, physical location in the data room, asset number, supplier, and more, can also be input on the screen. Menu data for users, departments, etc., can be imported based on actual lists. After adjusting the asset inventory, you can export the data. The screen allows you to choose the number of records to export or export all data. After clicking the confirmation button, the download process will begin. Suppose you have devices that are not yet online, lack an IP address, and cannot be managed by the network management system, but you want to manage them in the inventory. In that case, you can use the Add button. Select the device type, click Confirm, and follow the instructions to add the device. If you need to add a large number of devices and individual additions are inconvenient, you can use the Import button in the upper right corner. The import screen provides a download link for an example file. The system supports several device types by default. Download the example file, input data following its format, and then select the file on the system screen for import. Nah, itu tadi ketika kita mempunyai device yang kita tidak IP kita tidak ada, kemudian tapi kita mau memasukkan peralatan tersebut di dalam device inventory, bisa juga ditambahkan di dalam
Cyber Monitor ini, sehingga nantinya ketika kita mau download dalam bentuk CSV, dia akan muncul di report tersebut. Nah, kemudian berikutnya ini adalah dari si Cyber Monitor sendiri mempunyai report schedule yang sangat bisa disetting ya. Ada automatic periodic-nya, kemudian ada single time, kemudian ada configuration backup dan backup report-nya, dan kemudian alarm summary report-nya pun bisa dibaca atau bisa dikeluarkan di sana. Nah, kemudian beberapa bentuk untuk memaintain schedule-nya pun kita bisa setting juga di sini di Cyber Monitor. Dan kemudian kita bisa mendownload konfigurasi backup dan alarm summary report-nya. Nah, ini dia adalah config backup report-nya, bentuk config backup-nya seperti ini. Kemudian untuk alarm summary report-nya berbentuk seperti ini. Sangat sederhana, mudah dipahami, dan kemudian keterangan yang di dalamnya pun sangat detail. Ini untuk videonya, untuk reportingnya kita bisa Entering the report function, you will find 3 types of reports: config backup report, top-N alarm summary, and inventory information. There are 2 execution methods: one-time execution and scheduled execution. First, let's demonstrate the one-time execution. Access the execution screen and choose the report type and output format, PDF or Excel. You can optionally check the Send Email function. If selected, you must input the recipient's email, and if there are multiple recipients, you can separate them with commas. Below, you can select device groups and device names, which is only necessary when specifying a particular group of devices. If you choose the Alarm Summary Report as your report type, you will have additional parameters to choose from. For example, the top-N can be set to 3, 5, or 10, allowing you to analyze the top 10 most frequently occurring alarm types and the devices on which they occurred. There is also a data range at the bottom that needs to be selected, indicating the time range for fetching alarm data. After clicking Execute, the report will be generated. An example of the report is shown on the screen. This one is a config backup report. The information includes the number of devices that have successfully executed config backups and how many have failed. Below, it shows the device name, device model, backup result, and backup time for each device. If the result shows a failure, you still need to log into the network management system to check the detailed failure message. The screen also shows an alarm summary report, displaying the number of alarms that occurred during a specific period. The alarms are categorized and presented in a bar chart, with different colors representing different alarm types. The detailed table below lists each alarm and the device on which it occurred. The table is sorted, with devices with the most frequent alarms at the top. Each row has 2 numbers. Close case represents the total number of resolved alarms, and open case indicates the number of ongoing alarms. If open case is not 0, you can log into the network management system to view current live alarms and take necessary actions. The above covers the one-time execution part. For scheduled execution, you need to click the Add Schedule button. Here, you will choose a scheduling cycle, such as daily, weekly, or monthly. If the report type is an alarm summary report, you also need to choose a data period, specifying the data time range for the report. If you selected monthly for the scheduling cycle, it would make sense to choose a monthly data range below. Nah, itu adalah fitur dari Cyber Monitor versi 1. Nah, berikutnya ini adalah Cyber Monitor, dia ada update, ini untuk kedepannya di Cyber Monitor 2.0. Nah, di dalamnya yang tadi sudah ada di sana akan dilengkapi dengan
auto network topology. Jadi ketika Bapak Ibu punya suatu company dan saya nggak tahu gambaran topologinya seperti apa, bentuk servernya, nanti posisi servernya di mana, access point di mana. Nah, Cyber Monitor ini akan meng-create sesuai dengan apa yang dia auto discovery result di sana. Jadi posisi network di mana, posisi switch di mana, posisi server di mana, itu bisa dimunculkan di auto network topology. Fitur ini baru ada di Cyber Monitor 2.0. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ini Bapak Ibu harus menginstalkan dulu yang versi 1 karena ini update-annya. Jadi nanti tinggal dia update, otomatis dia akan menambahkan di sana. Nah, selain itu, selain auto discovery untuk topology, di Cyber Monitor 2.0 ada analisis untuk penggunaan Wi-Fi. Nah, di sini analisis Wi-Fi-nya bisa melalui monitor Wi-Fi API performance, kemudian trace list-nya dari usage-nya, kemudian user-nya bisa dilihat penggunaan usage-nya seberapa. Nah, dari sana bisa dibaca juga untuk noise, kemudian SNR-nya atau signal to noise ratio-nya, kemudian AP switching prosesnya terbaca juga. Ini fitur dari Cyber Monitor 2.0 yang kedua. Nah, berikutnya ini adalah gambaran dari Wi-Fi IP performance atau access point performance-nya. Di sini kita bisa melihat di update-annya nanti, ini ada ping, kemudian indikasi atau angka-angkanya ataupun variabel yang muncul di sana bisa terlihat. Ada semacam KPI indikator di sana berupa gambaran grafik, kemudian penggunaan bandwidth, kemudian posisi usernya seperti apa, nah, kemudian sistem yang dipergunakan, sistem health-nya apakah berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk dari segi usage trace list-nya juga bisa dilihat di sana melalui Wi-Fi management. Nah, di sini bisa kita lihat nanti ada user tersebut terkoneksi menggunakan access point apa, kemudian MAC address dari user tersebut berapa, kemudian start dan ending yang dia kelihatan, kemudian dia menggunakan koneksi sudah berapa banyak, misalnya berapa giga, atau dia menggunakan upload ataupun download, dia bisa terlihat di sana. Nah, kemudian access point-nya pun bisa terlihat. Jadi ini fitur ini baru ada nanti di updatean di Cyber Monitor 2.0. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah gambaran dari untuk user trace dari usernya sendiri. Jadi per user ketika diklik dia akan terlihat berapa penggunaannya, kemudian grafiknya muncul juga di sana. Nah, nanti bisa dilihat di detail di sana. Nah, kembali lagi untuk Wi-Fi management ini baru ada nanti ketika Bapak Ibu sudah menginstalkan yang Cyber Monitor versi 1, kemudian di-upgrade menjadi Cyber Monitor 2.0, nanti akan mendapatkan fitur tambahan ini. Karena yang untuk yang versi yang awal, ya ini belum ditambahkan. Nah, untuk yang terakhir di sini, ini adalah challenge untuk FCAPS sendiri untuk di masa depan. Jadi untuk FCAPS sendiri ini sangat kompleks dalam cakupan yang luas. Nah, banyak sekali peralatan-peralatan brand ini sangat terkenal, tapi banyak juga yang sudah out of date atau obsolete di sini. Jadi diperlukan dari si administratornya ini selalu mengupdate, baik itu dari segi firmware, baik segi dari OS ya, dari segi apapun itu untuk memanage sehingga menjadi modern network infrastructure di sini. Nah, yang kemudian tantangan berikutnya untuk FCAP sendiri adalah ketika aplikasi itu berada di cloud. Ketika saat ini kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah dipasangkan di cloud. Nah, di sana ada tantangan tersendiri, ya ini error detection. Error detection untuk di cloud sendiri akan menjadi hal tantangan tersendiri untuk penggunaan FCAPS-nya sendiri. Kemudian ketika security management-nya, ketika berada di cloud, itu menjadi sebuah tantangan juga, karena saat ini untuk ketika FCAPS ini dibuat, ini adalah FCAPS untuk versi on-premise atau di dalam lokal dalam bentuk infrastruktur server ataupun di dalam jaringan di bawah non-cloud. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika nanti dengan cloud computing akan berhubungan dengan responsibility, ownership, kemudian banyak sekali parameter-parameter yang harus dilihat di sana.
Kemudian yang terakhir ini organisasi juga harus atau perusahaan atau company sendiri akan melihat secara harus lebih luas lagi, karena ketika berhubungan dengan cloud pastinya akan berhubungan dengan sebuah data, atau saat ini data bagi dunia IT adalah merupakan sebuah aset juga di sini. Jadi bagaimana harus mengamankan sebuah data, mengamankan aplikasi, dan kemudian bagaimana pelayanan yang tetap jalan ketika diletakkan di cloud, dan itu yang harus sesuai dengan harus compliance dengan regulasi atau aturan-aturan yang ada, terutama untuk undang-undang ITE di Indonesia sekarang ini. Ya, jadi pemikiran kita sebagai tim administrator, tim pengambil kebijakan dalam FCAPS-nya ini sendiri untuk cloud dan on-premise. Jadi untuk Bapak Ibu boleh bisa digambarkan lagi atau bisa dipertimbangkan ketika nanti akan menggunakan aplikasi di cloud. Sudah menggunakan aplikasi di cloud, pastinya harus memfokuskan untuk FCAPS-nya itu bentuknya akan seperti apa, baik itu port manajemennya ataupun kemudian configuration-nya, kemudian accounting, performance, dan security-nya, terutama di bagian security gitu. Nah, demikian Bapak Ibu untuk FCAPS untuk IT configuration, dengan saya memperkenalkan dari produk Cyber Monitor dari Huacom. Jadi ini Cyber Monitor dari Huacom ini adalah aplikasi yang core sistemnya menggunakan PRTG. Jadi ketika Bapak Ibu sudah ada PRTG, ingin menginstalkan Huacom, itu dia langsung auto detect akan seperti tampilan yang dimuncul di layar seperti tadi. Nah, demikian untuk paparan siang hari ini untuk FCAPS. Aku kembalikan ke Mbak Nurma. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Haji atas presentasinya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Saya persilakan yang mau bertanya secara langsung. Ada? Ada yang mau bertanya secara langsung? Saya persilakan. Halo. Atau melalui chat? Ya, ini ada yang melalui chat, Mbak. Boleh saya bacakan dari Bapak Boleh. Muhammad Tansil di sini. Ini beliau menanyakan implementasi FCAPS apa saja yang harus disiapkan, dan apakah ya jika kita hanya menggunakan FortiGate versi 1000 Delta bisa mengcover security network secara keseluruhan, dan masih relevant-kah menggunakan FortiGate type tersebut di saat ini. Nah, untuk implementasi FCAPS yang tadi saya jelaskan, kita dari Pak Muhammad Tansil bisa menggunakan device-device yang ada saat ini. Jadi untuk penggunaan FortiGate pastinya Bapak harus selalu, yang pertama kali, license-nya harus selalu aktif. Karena begitu peralatan firewall apapun itu, brand apapun itu, ketika license, dia akan mengacu dengan license. Ketika license-nya tidak aktif, maka firewall itu akan useless. Dia akan network akan di-bypass semuanya. Jadi kunci di sini adalah selalu kita melihat update di perangkat kita ya. Jadi perlahan-lahan apabila memang sudah terlalu obsolete, katakanlah untuk device sendiri, untuk katakanlah untuk network switch ataupun router atau firewall, sekarang ini kan sangat cepat ya, paling tidak maksimum itu 3 tahunan dengan penggunaan itu 3 tahunan, paling harus direview lagi. Makanya setiap tahun mungkin di setiap company ada yang namanya audit IT, baik itu IT secara SOP, kemudian audit secara hardware, itu pasti masuk di ranah audit secara untuk melihat performance-nya, apakah dia harus mengganti device atau dia harus cukup update saja. Yang pastinya harus diperhatikan dalam segi hal services untuk layanan license-nya tetap aktif. Itu Pak Tansil. Semoga hal ini menjawab. Ini berlaku juga untuk device apapun. Jadi di sini Bapak menggunakan contoh ada menggunakan FortiGate, nanti teman-teman di sini ketika menggunakan layanan firewall lain ataupun router yang lain, asalkan dia ada license, itu tetap license harus dalam kondisi aktif. Itu layanan dari
prinsipal akan selalu memberikan layanan baik itu patching maupun update software di sana. Nah, ini Mbak dari Pak Muhammad Tansil yang masuk ke chat saya. Terus yang berikutnya mungkin saya akan baca ya, di sini ada untuk dari Bapak sebentar saya. Oke, dari Pak Yanisyon, ini ada pertanyaan, apakah dari Cyber Monitor ini lisensinya bundling dengan PRTG atau masih berbayar lagi? Nah, karena ini entitasnya berbeda, Pak. Jadi lisensinya akan berbeda. Jadi nanti akan menggunakan license yang PRTG pakai. Jadi ketika Bapak menggunakan device-nya berapa, nanti si Cyber Monitor akan mengikuti. Misalnya license-nya 500, berarti ada di Cyber Monitor juga akan menggunakan license yang 500. Itu Pak, secara gambarannya. Untuk dari Pak Yomision, semoga menjawab pertanyaannya. Nah, kemudian untuk ini ada banyak sekali mulai pertanyaan sangat bagus dari Pak Ali Pahlevi. Saya mau menanyakan apakah bisa melihat routing table dan access point bila bisa melihat channel yang digunakan. Untuk versi Cyber Monitor yang CM yang versi 2.0 Pak, nanti fitur-fitur ini akan bisa dilihat. Jadi dia dapat melihat, Bapak dapat melihat topologinya, kemudian bisa melihat detail dari access point tersebut. Karena di sana ada WiFi management, baik itu kita bisa melihat dari SNF-nya juga bisa kita lihat seberapa variabelnya di sana muncul. Nah, itu bisa dipastikan di CM 2.0. Ini untuk Pak Ali Pahlevi. Yang kemudian berikutnya saya akan coba menjawab dari Pak Prayitno Sumbodo. Apakah penggunaan Cyber Monitor ini memerlukan database tersendiri? Terus kemudian OS aplikasi ini mempergunakan apa ya? Oke, kalau untuk Cyber Monitor ini langsung seperti kita menginstalkan aplikasi di Windows, Pak. Jadi dia memerlukan memang untuk unit server, kemudian kita install seperti halnya kita menginstalkan aplikasi di Windows karena dia execute program, dan dia nanti ada auto instalasi. Jadi Bapak cukup kayak install Windows seperti biasa, next, dan finish. Kemudian nanti dia akan mengkonfigurasi sendiri. Apabila nanti ada pertanyaan, apakah di sana ada konfigurasi PRTG, dia akan memberikan harus menggunakan PRTG bagaimana. Terus apabila belum ada punya PRTG, nanti ada step-stepnya juga di sana. Karena pada saat penginstalan nanti ada momen ketika Bapak akan ditanyakan mempunyai PRTG atau tidak, karena memang core dari Cyber Monitor ini adalah menggunakan PRTG untuk mendapatkan datanya. Untuk Pak Prayitno Subodo, ini semoga menjawab. Terus kemudian untuk Pak Sobari, kalau untuk dari Pak Sobari ini apakah khusus untuk reportnya, apakah bisa di custom atau tidak sesuai dengan keinginan ketika kita ingin tarik, apakah semua item dan tidak harus difilter lagi. Nah, untuk dari reportnya sendiri, untuk customize report itu disesuaikan dengan hasil tadi Pak, ya tetap harus ada filteringnya. Jadi Bapak mau mengeluarkan reportnya apa, device apa saja yang mau di list, dalam bentuk reportnya apa, nah itu bisa sesuai dengan yang di Cyber Monitor tadi sediakan. Jadi untuk di customize, dia customize-nya ala Cyber Monitor sendiri. Jadi tidak kita request A, nanti bisa muncul sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu sudah disediakan oleh Cyber Monitor secara full filter aja di sana. Demikian Pak Sobari untuk informasinya. Nah, mungkin ada pertanyaan saya kembalikan ke Mbak Nurma, Mbak. Oke, ada nih Mas dari Pak Denny Rizky. Sebentar. Izin bertanya, terkait solusi Cyber Monitor NMS ini, apakah possible untuk memonitoring network device seperti switch, unmanaged, dan lain-lain?
Serta untuk deployment-nya sendiri, software-nya ditempatkan secara cloud atau on-premise ya, seperti PRTG. Dari Pak, sorry, Denny Rizky. Pak Denny Rizky. Oke, Pak Denny Rizky, untuk pertanyaan pertama tadi, untuk unmanaged switch ini saya akan menjawab semua device yang dapat dimonitor itu adalah IP base. Berarti device-device apapun itu dia harus mempunyai IP. Kecuali kalau unmanaged switch pastinya dia tidak akan bisa dimonitor. Jadi dia hanya, kalau unmanaged switch dia sifatnya hanya flow data saja atau membypass data. Jadi dia tidak melakukan konfigurasi apapun. Nah, yang bisa dimonitor di sini adalah menggunakan manageable switch. Katakanlah Bapak mempunyai 16 switch 16 port, kemudian dan itu manageable. Jadi Bapak bisa melihat VLAN-nya, kemudian bisa melihat port berapa yang masuk VLAN A atau VLAN berapa bisa dimonitor di sana. Itu semua bisa dimonitor. Terus yang kedua, ini untuk cyber monitor sendiri kami sarankan tetap on-prem. Karena apa? Karena dia menggunakan posisinya adalah sebagai cyber monitor, sebagai aset juga, dan dia memerlukan sebuah ruang database yang cukup, ruang untuk ininya cukup besar untuk dia bergerak, karena dia mempergunakan fungsi FCAPS-nya tadi, mulai dari vault kemudian sampai security-nya juga, itu dari segi sasaran sih dari segi on-prem. Jadi tidak, kalau menggunakan yang cloud bisa saja, cuman kami tidak menyarankan karena memang nanti ada penggunaan memori, kemudian penggunaan hard disk di sana cukup signifikan sekali karena berhubungan kita menghasilkan report, kita melihat ada namanya tadi untuk versi backup configuration, kita harus ngambil dan segala macam, itu diperlukan suatu proses yang posisinya harus firm, yakni di on-prem. Itu Pak. Demikian Mbak Nurma. Kembali. Lanjut nih Mas, masih dari Pak Denny Rizky. Jika dilihat dari sisi license-nya, apakah solusi Cyber Monitor NMS ini perhitungan license-nya sama seperti PRTG yang memberikan batasan jumlah device yang bisa dimonitor atau bagaimana? Oke, kalau untuk license-nya akan mengikuti PRTG. Jadi katakanlah Pak Denny mempunyai license 500 katakanlah, maka Cyber Monitor pun akan mengikuti license dari PRTG tersebut, yakni menggunakan license 500. Kemudian katakanlah Pak Denny nanti saya next year ada budget nih untuk update si PRTG-nya menjadi 1000. Nah, bagaimana dengan si Cyber Monitor ya? Cyber Monitor juga akan mengikuti update menjadi 1000 gitu. Jadi dia akan mengikuti license-nya yang diperlukan, yang digunakan oleh si PRTG-nya sendiri. Demikian Pak Denny. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Denny Rizky. Untuk fitur CM 2.0 yang bisa memonitoring Wi-Fi usage user, apakah bisa lebih deep memonitori seperti website yang paling sering dikunjungi user atau website mana saja yang memakai bandwidth yang tinggi? Serta di sisi integrasi antara lintas platform, apakah solusi Cyber Monitor ini memiliki batasan tertentu? Oke, untuk pertanyaan pertama, untuk Wi-Fi management yang seperti tadi untuk di Cyber Monitor 2.0 ini, dia tidak melihat sampai dengan detail untuk website yang dibuka, karena posisi dia hanya melihat dari segi monitor traffic. Monitor traffic dalam hal ini dia mengunjungi atau dia menggunakan Wi-Fi tersebut dengan download berapa mega atau berapa giga, kemudian dia melakukan upload, dia terkoneksi dengan Wi-Fi di mana, kemudian dia menggunakan access point dari mana, kemudian ketika dia berpindah pun dia bisa terdeteksi, katakanlah menggunakan access point ruang misalnya ruang lobby kantor misalnya, kemudian si user pindah ke ruang misalnya ruang yang lain, dia akan terbaca dia ternyata ada moving ke access point lain misalnya, itu hanya terdeteksi seperti itu. Hanya kalau untuk sampai detail webnya ini
belum sampai ke sana. Nah, nanti kemungkinan kalau bisa nanti banyak sekali permintaan akan seperti itu, maka akan menjadi suatu concern bagi Wacom sendiri untuk mengupdate-nya. Nah, berikutnya tadi yang pertanyaan kedua, Mbak, boleh diulang, Mbak? Pertanyaan kedua, di sisi integrasi antara lintas platform, apakah solusi cyber monitoring ini memiliki batasan tertentu? Oke, untuk lintas platform ya, untuk Cyber Monitor sendiri saat ini memang hanya baru bisa diinstal seperti PRTG Windows base. Jadi untuk lintas platform dia mengikuti halnya seperti dengan PRTG Windows base, tetapi dia dapat memonitor atau mendapatkan informasi ketika lintas menggunakan, katakanlah ada yang menggunakan media open source, kemudian Macintosh ataupun yang lain-lain. Dan untuk Cyber Monitor sendiri ini dapat diakses melalui web base. Jadi mau dibuka menggunakan cross platform, katakanlah saya menggunakan Safari di open source itu bisa dibuka, atau menggunakan katakanlah Safari saya menggunakan menggunakan Firefox di open source, atau saya menggunakan Safari di Apple, itu saya juga bisa karena dia bisa di open menggunakan web base versi. Cuman memang saat ini untuk keterbatasan atau limitasi dari aplikasi solusi ini sama seperti dengan PRTG, dia berbasiskan Windows. Demikian Mbak Nurma. Ada yang mau bertanya secara langsung lagi? Saya persilahkan atau melalui chat. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi nih Pak Haji. Oke, silakan Mbak. Kalau tidak ada, silakan Mbak Nurma. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Masih belum banyak yang menyalakan kamera. Ayo, nyalain kameranya. Oke, 1, 2, 3, sebentar. Nyalakan kamera di foto. Copy. Baik, kita akan mendengarkan closing statement terlebih dahulu dari Pak Pangki dan Pak Haji sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo. Silahkan Pak. Ya, terima kasih semua untuk waktu dan kebersamaannya. Jadi produk Cyber Monitor ini merupakan produk yang lebih advance secara tampilan terintegrasi, dan core-nya tetap menggunakan engine PRTG yang selama ini mungkin rekan-rekan sudah tahu ya. Nah, dengan adanya ini tentu akan memudahkan kita bisa melihat satu fitur software yang agak berbeda karena ada beberapa kemampuan yang terus dikembangkan dan ditambahkan. Jadi seperti tadi network configuration management itu sudah include. Kalau di produk sebelumnya kita harus menggunakan produk lain yang terintegrasi dengan PRTG. Kemudian tadi ada Wi-Fi analyzer yang sedang dalam deployment di Q1 2024, itu produknya akan mature dan bisa mulai dipasarkan. Jadi silakan teman-teman apabila tertarik untuk bisa menggunakan produk ini, kontak ke tim kami, Mbak Popi, untuk bisa diarahkan ke partner yang sudah siap untuk menjual solusi ini. Terima kasih. Saya nantikan kehadiran teman-teman di webinar kita selanjutnya. Tetap monitoring berbagai kegiatan kami. Terima kasih Mbak Nurma. Silahkan Mas Haji. Ya, terima kasih Mbak Nurma. Untuk closing statement dari saya adalah tetap selalu update untuk informasi teknologi, terutama saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi, dan kemudian untuk PRTG-nya jangan lupa selalu
diolah. Nah, apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait mengenai webinar pada hari ini atau ada pertanyaan di luar webinar untuk topik yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi kami yang seperti yang diinfokan oleh Mbak Popi atau melalui ke Mbak Nurma. Silakan. Terima kasih untuk semuanya. Oke, terima kasih Pak Fangki dan Pak Haji atas closing statement-nya. Saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama, Pak Muhammad Tanzil ada? Pak Muhammad Tanzil. Yang kedua, Pak Sobari. Pak Sobari. Ada, Bu. Ya, dan yang terakhir, Pak Prayitno Sumbodo. Ada Pak Prayitno? Pak Prayitno. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Fangki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih.